Jadi kita nggak pakai, karena sebenarnya emang kalau nggak pakai pengaman itu kan lebih enak gitu. Pas main tuh suka minta dicekik, sampai ditampar, kadang sampai kalau ada itu dipukul, dipecut gitu. Nah, dan kadang juga dia tuh suka minta ngajak pakai baju kostum-kostum yang agak aneh gitu. Hi, welcome back to Yes I Can. Dr. Angel. Halo dokter. Akhirnya Halo Mbak Isa. kita bertemu kembali di podcast kali ini ya dok. Apa kabar Dr. Angel? Kabar baik, Mbak Ina apa kabar nih? Kabar baik dokter. Oke. Langsung aja nih dok ya. Mengenai sexual education di Indonesia ini. Sexual education tuh kan masih dianggap tabu ya dok ya. Betul banget. Padahal anak di usia dini atau remaja itu sangat membutuhkan tentang sexual education. Yes. Nah, akibat tabunya pembahasan ini, jadi si anak-anak ini atau remaja ini jadi takut gitu, sungkan untuk menanyakan kepada orang tuanya perihal ini. Padahal ini sangat penting gitu kan. Nah, akibatnya mereka cari tahu sendiri, entah itu dari sosial media, internet, atau media-media lainnya, atau dari teman sebaya. Padahal informasi yang mereka dapatkan itu belum tentu benar. Betul. Belum tentu apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca itu benar. Penyampaiannya ke mereka gitu. Karena cara penyampaian dari yang mereka lihat sama yang person to person dari orang yang ahlinya misalkan gitu ya, itu sangat berbeda ya dok ya. Betul banget. Kadang kan kalau kita lihat dari internet tuh belum tentu yang nulis juga kan tenaga yang profesional gitu. Jadinya mereka mungkin melakukan kegiatan seksual mungkin begitu kan, malah menjadi kegiatan yang menyimpang. Betul. Nah, hari ini kita kedatangan satu narasumber yang sukarela menceritakan pengalamannya atau experience-nya di dunia seksual atau dunia malam atau yang biasa disebut FWB. Iya. FWB atau Itu bahasa anak-anak milenial sekarang iya, tuh ya. benar banget ya. Selamat datang Mas Kevin. Halo. Ya, halo Mas Kevin. Boleh diperkenalkan Mas Kevin? Halo, jadi perkenalkan nama saya Kevin. Kalau di Twitter sih sebenarnya Kevin itu nama alter saya di Twitter. Jadi kalau orang-orang kenal di Twitter tuh ngenalin saya itu dengan nama Kevin gitu. Oke. Boleh diceritakan pengalamannya terkait si FWB itu Mas. Gimana sih ceritanya Mas Kevin bisa terjun ke dunia itu gitu tuh, awal mulanya? Oh ya, baik. Kalau FWB itu berawal, saya mulai kenal dari FWB itu dimulai dari patah hati dulu sih saya sebenarnya. Patah hati dulu. Jadi dulu tuh saya punya mantan. Mantan saya tuh udah pacaran cukup lama ya. Udah cukup lama pacarannya. Nah, sampai kita tuh sebenarnya udah mau nikah sebenarnya. Udah cukup dekat lah kita. Udah niat untuk serius gitu. Nah, tapi dalam entah kenapa dalam hubungan itu ada terjadi namanya konflik. Nah, konflik itu menyebabkan kita jadi nggak gagal nih untuk menikah. Jadi karena gagal nikah itu Mas Kevin malah terjun ke dunia FWB itu gitu? Iya, jadi terjun. Nah, jadi karena saya gagal untuk menikah, saya patah hati nih patah ceritanya? hati. Oke. Mantan saya itu ninggalin saya, dia selingkuh sama orang yang lebih baik lah. Dia lebih kaya, pokoknya lebih dari saya gitu. Dan dia langsung nikah, nggak lama nikah. Nah, di situ saya merasa kesepian lah, sedih. Kan biasanya tiap hari bersama kemana-mana bareng. Nah, tapi sekarang udah nggak ada. Kalau nginget dia sekarang udah bahagia aja tuh kayak sedih gitu kan. Iya, pasti kayak sih Mas. sedih. Iya. Nah, disitulah saya mulai nyari-nyari untuk mengisi kekosongan itu gitu. Kekosongan itu saya mulai main cek sosial media, terus saya nemu di mutual friend temen saya, mutual friendnya. Nah, di situ saya kenal sama seseorang di situ.
Nah di situ kenal dan kita mulai tukar-tukar kontak istilahnya kan, tukar nomor WhatsApp, kita mulai chat-chatan jadi dekat. Nah singkat cerita habis itu kita langsung ketemuan lah, akhirnya bisa ketemuan. Istilahnya dulu kan staycation ya kalau dulu. Iya. Kalau dulu zamannya Sekarang, COVID tuh. kalau sekarang. Oh dulu. Sekarang Ya staycation. sekarang juga masih staycation ya sama ya. Sama juga masih staycation ya. Iya, staycation. Iya. Jadi akhirnya ngomong-ngomong staycation akhirnya ketemuan lah kita jadinya di hotel di daerah Jakarta di Jaksel. Oke. Nah, di situ niatnya sih sebenarnya untuk ngobrol aja kan, pengen biar jadi temen curhat lah istilahnya. Belum ada kepikiran untuk yang aneh-aneh, walaupun emang ketemunya di hotel ya sebenarnya. Sebenarnya ketemu di hotel, tapi sebenarnya buat ketemuan aja, ngobrol-ngobrol ya, karena biar nggak kesepian aja. Butuh teman buat ngobrol. Jadi nah habis itu ya terjadilah di situ akhirnya ngobrol-ngobrol nyaman. Nah, berlanjut jadinya jadi terusan jadi akhirnya jadi dimulailah di situ saya mengenal dunia FWB. Oke. Nah, Mas Kevin ini FWB nama satu orang doang atau lebih? Jadi awalnya memang satu, tapi lama kelamaan juga masih masih kurang, masih pengen gimana ya, pengen nyari yang lain juga. Mulai di situ ada rasa ketagihan gitu kan. Akhirnya ketemuan, mulai nyari-nyari di Twitter, di sosial media, akhirnya ketemu juga dengan FWB yang lainnya juga. Di situ. Jadi sering berganti gitu ya Mas ya? Yang bisa dibilang gitu sih. Iya, bisa dibilang gitu. Oh gitu, oke. Nah, Mas Kevin kan sering berganti FWB ya Mas ya. Nah, apakah Mas Kevin pernah gitu screening atau cek IMS gitu? Pernah atau enggak Mas? Sebenarnya kalau saya sendiri dalam FWB itu nggak sembarangan juga. Saya juga biasa pakai pengaman. Lalu kalau dalam main istilahnya, main juga kita selalu pakai pengaman. Tapi emang ada beberapa yang karena kita udah kenal dekat ya, udah tahu lah latar belakang masing-masing. Jadi kita nggak pakai, karena sebenarnya emang kalau nggak pakai pengaman itu kan lebih enak gitu. Lebih enak gitu. Iya. Terus untuk tesnya pernah Mas? Pernah kalau iya. Pernah. Terakhir kapan? Terakhir udah 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Nah, untuk tes IMS itu sendiri baiknya berapa kali gitu Dok? Oke. Makasih banget nih pengalamannya Mas Kevin ya. Oke, nah tadi kita kan bahas tentang screening IMS ya, atau tes IMS. Jadi IMS itu apa sih? Kan infeksi menular seksual. Jadi segala macam infeksi yang disebabkan akibat aktivitas seksual, baik dari oral, vaginal ataupun anal, ya, anus gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin screening IMS itu sangat penting. Kalau tadi Mbak Ina tanya berapa lama sekali sih gitu ya. Iya. Kalau aku biasanya anjurin paling enggak 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya, 1 tahun sekali. Apa yang diperiksa itu biasanya mungkin Mas Kevin kan udah pernah ya. Itu HIV, kencing nanah atau kita sebut gonore, lalu sifilis atau raja singa, hepatitis, kemudian juga bisa juga klamidia dan lain-lain gitu. Jadi paling nggak 1 tahun sekali. Tapi kalau misalkan ini belum 1 tahun Dok, baru 6 bulan lalu saya periksa. Tapi ternyata kok muncul gejala ya, seperti misalkan keluar cairan dari Mr. P atau keputihan dari Miss V, atau disertai dengan rasa nyeri dan rasa terbakar pada organ kelamin atau pada saat buang air kecil, saran aku jangan nunggu nantilah 6 bulan lagi gitu. Tapi boleh pada saat itu sudah lakukan screening IMS gitu. Lalu untuk FWB itu sendiri secara sisi medisnya itu seperti apa sih Dok? Ini menarik banget ya, karena kan anak-anak milenial sekarang banyak yang suka istilah-istilah.
Kalau FWB itu sendiri kan friend with benefits ya. Nah, jadi benefitnya apa? Yang tadi Mas Kevin udah ceritakan, mengarahnya ke arah seks gitu. Nah, kalau kita ngomongin seks, kita lihat dari sisi medis, ada 2 hal yang sebenarnya penting banget menurut aku. Tadi kan Mas Kevin bilang pakai pelindung, itu pas aku dengerin, oh udah bagus nih. Tapi kalau sama yang kenal, nggak pakai. Nah, jadi kalau saran aku tetap harus menggunakan pelindung kenal ataupun nggak kenal ya. Nah, bahayanya atau dari sisi medisnya itu adalah yang pertama, resiko untuk penularan infeksi menular seksual, terutama jika tidak menggunakan pengaman atau kondom. Yang kedua, bisa saja terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, yang nanti berujungnya kita khawatir pada aborsi atau menggugurkan kandungan. Itu sih 2 hal itu sih yang paling penting. Oke, jadi 2 hal itu ya yang paling penting ya, Dok. Iya. Oke, aku punya pertanyaan nih sama Mas Kevin ya tentang FWB ini. Nah, FWB-an itu sendiri memang kedua-duanya ada konsen, sama-sama mau. Apakah cuma dari salah satu aja? Misalkan si cowoknya mau seks atau si ceweknya mau uangnya aja. Apakah begitu? Kalau dari FWB sih, dari yang selama ini saya alami ya, pengalaman saya rata-rata tuh semua karena saling kepingin, jadi dua-duanya saling mau lah istilahnya. Mereka juga mau kepuasan, ya dari saya juga mau kepuasan. Oke, gitu ya Mas ya. Ada nggak sih hal terekstrim atau hal gila Mas Kevin selama FWB-an? Ada nggak sih Mas? Kalau bisa dibilang gila sih enggak ya, mungkin enggak gila juga, tapi emang dari pengalaman saya tuh ada yang cukup berkesan lah istilahnya ya. Berkesan tuh, jadi sampai sekarang juga saya masih ingat gitu ya. Berkesan kayak gimana tuh Mas? Iya, jadi kita kan nggak tahu. Jadi saya dulu ada FWB-an saya. Nah, dia itu kalau lagi main sama saya gitu, dia tuh suka ada minta yang aneh, cukup aneh ya. Jadi dia tuh suka minta pas main tuh suka minta dicekik sampai ditampar, kadang sampai kalau ada itu dipukul, dipecut gitu. Nah, dan kadang juga dia tuh suka minta ngajak pakai baju kostum-kostum yang agak aneh gitu. Kalau yang dipukul-pukul itu kalau nggak salah istilahnya BDSM ya? BDSM ya? Iya betul. Kalau nggak salah. Pernah baca gitu. Oke. Terus iya nih Mas, selama Mas Kevin FWB-an, pernah nggak sih Mas Kevin tuh berhubungan dengan perempuan yang sedang menstruasi? Kalau selama ini saya nggak pernah sih kalau yang menstruasi ya. Soalnya saya juga biasanya kan pakai pengaman, jadi saya juga nggak sembarang. Iya, main aman lah ya. Iya, nggak sembarang juga. Takutnya kan kenapa gitu. Iya. Tapi boleh nggak sih Dok berhubungan saat menstruasi itu? Oke, ini pertanyaan juga cukup sering ditanyakan nih ya. Jadi pada tanya boleh nggak berhubungan pada saat menstruasi? Jawabannya sebenarnya boleh-boleh aja, tetapi kalau dari sisi medis tidak menganjurkan. Karena kenapa? Karena pada saat wanita lagi haid, itu kan pH normal wanita itu 3,8 sampai 4,5. Tapi pada saat lagi haid itu pH-nya lebih tinggi, sehingga mikroorganisme seperti virus, kuman, bakteri itu bisa lebih banyak, termasuk di dalam darah haid tersebut. Jadi bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya penularan IMS. Seperti itu. Apalagi kalau tidak menggunakan pengaman pada saat berhubungan sedang haid itu. Iya, aku juga sering Dok dapat pertanyaan kayak gitu. Boleh nggak sih berhubungan saat haid gitu kan? Ternyata boleh asalkan apa tadi Dok? Tetapi tidak dianjurkan. Tetapi tidak dianjurkan. Iya, seperti itu. Oke. Untuk IMS itu sendiri apakah ada pengaruhnya Dok dari untuk siklus menstruasi atau menstruasi itu sendiri? Oke, kalau misalkan sejauh ini langsung dari IMS ke haidnya tidak. Tetapi kalau IMS-nya tidak diobati gitu, jadi contohnya gonore atau chlamydia, jika tidak diobati dengan tepat, maka dia akan menyebabkan kan nanti bisa komplikasi tuh. Seperti kalau gonore kan nanti cervicitis, peradangan leher rahim, yang nanti salah satu gejalanya juga pendarahan. Jadinya dia akan ada flek-flek darah di antara siklus haid. Gitu, yang kalau nggak diobatin juga bisa menyebabkan infertil atau kemandulan atau gangguan haid nanti ke depannya gitu. Jadi IMS-nya langsung tidak, tapi bisa menyebabkan jika tidak diobati dengan tepat. Oke. Ya, untuk
IMS itu sendiri, Dok? Apa sih bahayanya jika tidak diobati dengan tepat untuk pria ya? Oke. Kalau untuk pria sendiri itu yang pertama itu bisa meningkatkan pastinya menularkan pasangan ya kan, kalau nggak diobatin bisa menularkan pasangan. Yang kedua juga bisa meningkatkan resiko-resiko, misalkan kanker anus jika berhubungannya melalui anal. Ya, terus yang ketiga komplikasi seperti misalkan gonore. Kalau gonore itu pada pria bisa komplikasi ke epididymitis namanya. Jadi peradangan pada saluran epididymis gitu. Atau kayak sifilis itu juga bisa berkomplikasi kalau kita nggak obatin sampai di fase yang terakhir, fase lanjutnya itu dia bisa mengenai ke otak, saraf, jantung, jadi kemana-mana. Jadi kalau nggak di treatment. Oke. Terus Dok, dulu ya aku pernah baca berita kalau katanya HIV itu obatnya belum ditemukan. Itu benar nggak sih, Dok? Obatnya ada untuk HIV, tetapi tidak bisa disembuhkan. Oh, tidak bisa disembuhkan. Ya. Oh, berarti tidak bisa disembuhkan ya. Jadinya HIV itu kalau kita kasih obat dia virusnya itu bisa kita kontrol. Ya, tetapi tidak bisa virusnya hilang total. Oh. Gitu. Jadi tetap bisa menular gitu, Dok. Ya, kalau dia terkontrol, penularannya pun menjadi lebih rendah. Oke. Gitu, tapi tidak bisa hilang dari dalam tubuh. Jadi ada nggak sih, Dok, tips khusus buat yang pengidap HIV tapi tetap bisa berhubungan gitu? Ya, yang pasti yang pertama harus konsumsi antivirusnya, antiviral ya. Dan yang kedua menggunakan pengaman pada saat berhubungan. Oke. Yang ketiga concern juga pasangan harus diberikan info gitu kalau memang pasien tersebut terkena HIV. Apakah HIV itu hanya bisa menular lewat hubungan seks, Dok? Ya, dan juga darah seperti jarum suntik ya. Jadi penularannya melalui seks dan juga darah. Seperti jarum suntik misalkan menggunakan jarum suntik bersamaan. Gitu, itu bisa beresiko. Kalau dari kissing gitu, Dok? Kissing kalau dia berdarah, misalkan French kiss bisa. itu juga bisa. Tetapi kalau misalkan pelukan itu tidak. Oke. Yang tidak ada aktivitas itunya ya. Kalau kissing kan takutnya kita khawatir sampai berdarah, yang kayak gitu-gitu itu bisa. Oke, Dok. Sebelum penutupan nih, Dok. Oke. Sebelum closing nih, Dok, aku mau minta tips seks yang sehat itu seperti apa sih, Dok? Pasti teman-teman di sini juga membutuhkan tips yang seks yang sehat itu seperti apa. Oke. Gitu. Aku sebutnya tips seks yang aman mungkin. Oh iya, yang aman. Iya, yang aman. Iya, kalau yang aman itu aku bagi jadi A, B, C, D, E. Banyak. Iya, jadi ada 5 ya. Yeah. A itu kita sebut dengan abstinence. Jadi kalau misalkan pasangannya sedang mengalami infeksi menular seksual, sebaiknya jangan melakukan hubungan seks terlebih dahulu. Oke. Ya, atau kalau misalkan yang nonton mungkin di sini adik-adik, remaja atau orang dewasa yang belum pernah melakukan hubungan seks, diharapkan abstinensi itu jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Oke. Gitu. Oke. Oke, yang kedua itu adalah B-nya itu adalah be faithful. Jadi jangan bergonta-ganti pasangan. Setia, Ya. harus setia ya. Cukup satu aja. Oke. Ya. Yang ketiga adalah C-nya itu adalah kondom. Jadi pastikan menggunakan pelindung. Yang keempat adalah D itu adalah do not use drugs ya. Do not use drugs itu jadi jangan menggunakan drugs, narkoba. Ya, termasuk juga jarum-jarum suntik karena itu juga bisa menjadi mediasi beberapa penularan resiko untuk infeksi menular. Gitu. Dan yang kelima adalah itu adalah education. Seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi penting banget edukasi seperti yang tadi awal-awal Mbak Ina bilang bahwa banyak yang menganggap edukasi seks itu adalah hal yang tabu. Jadi hal-hal seperti ini penting untuk adik-adik, mungkin ada yang nonton jadi tahu bahaya-bahaya dari FWB dan lain-lain. Iya, betul. Jadi untuk para orang tua juga jangan menganggap sex education itu sebuah hal yang tabu untuk diajarkan kepada anak. Daripada anak tahu dari orang lain, dari internet, lebih baik anak itu tahu dari orang-orang terdekatnya terlebih dahulu supaya lebih jelas, supaya tentang sexuality ini bisa dilakukan dengan benar gitu ya. Untuk Mas Kevin sendiri apakah ada saran atau masukan? Kalau dari saya sih saran adalah kalau misalnya belum pernah nyoba ya FBB atau seks bebas, sebaiknya ya dihindari saja. Karena kalau kita sudah sekali mencoba ya pasti kita tuh untuk berhenti itu susah. Gitu sih. Itu aja, oke.
Oke, terima kasih banyak Mas Kevin, terima kasih banyak Dr. Angel Sama-sama. atas sharing dan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman yang nonton di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan pola hidup yang sehat. Oke, sure you can be healthy. Yes, Yes, I I can.